Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa antum semua, para pejuang baru di keluarga besar Yayasan Dar El Iman. Ahlan wa sahlan, selamat datang ya. Ini adalah momen pertama kita, momen untuk saling mengenal, dan yang paling penting, mengenal kapal yang akan kita layari bersama. Kepada seluruh akhi, ukhti, antum semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kami itu benar-benar bahagia loh. Rasanya barisan perjuangan ini jadi makin kokoh dengan kehadiran antum. Insya Allah ya, langkah pertama kita di sini menjadi pembuka pintu-pintu berkah yang luar biasa, baik untuk antum pribadi maupun untuk dakwah ini. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai satu perumpamaan ya. Coba deh bayangkan yayasan kita ini, Yayasan Dar El Iman, yang berlandaskan manhaj salaf, itu ibarat sebuah kapal. Tapi bukan kapal biasa, ini kapal besar, kapal dakwah. Nah, kita semua yang ada di sini, antum dan kami, adalah awak kapalnya. Dan sekarang ini, anggap saja ini briefing pertama kita di Geladak, sebelum kita sama-sama mengangkat sauh dan mulai berlayar. Nah, setiap kapal hebat, setiap pelayaran yang luar biasa itu kan pasti ada ceritanya, ada titik mulanya. Begitu juga dengan kapal kita ini. Penting untuk kita tahu nih bahwa pelayaran ini tuh nggak dimulai dengan sesuatu yang wah, yang megah, sama sekali nggak. Justru sebaliknya, dimulai dari niat yang tulus dan langkah-langkah yang sangat sederhana. Dimulai dari berapa orang, bukan ratusan, bukan puluhan, tapi cuma dari 3 orang. Ya, antum nggak salah dengar, cuma 3. Dari 3 orang inilah, layar dakwah ini mulai terkembang. Jadi, ceritanya begini. Kapal ini pertama kali berlabuh di Kota Padang, digagas oleh semangat, yaitu tadi 3 orang da'i. Awalnya, mereka mendirikan sebuah wadah untuk belajar untuk dirosah Islamiyah, yang kita kenal sebagai Ma'had Dar El Iman. Itu cikal bakalnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, semangat mereka nggak berhenti di situ. Muncul sebuah pemikiran, sebuah visi yang lebih besar. Gimana ya caranya biar manfaat dakwah ini, kebaikan ini bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi, nggak cuma di lingkungan mahat aja? Nah, dari pertanyaan itulah, lahir niat untuk membuat perjuangan ini lebih terstruktur, lebih besar, dalam sebuah yayasan yang resmi. Oke, kapal sudah ada, awaknya mulai berkumpul. Terus apa lagi yang paling penting buat berlayar di lautan luas? Tentu saja, kompas, biar nggak tersesat kan? Nah, di kapal dakwah kita ini kompasnya itu adalah visi dan misi kita. Inilah yang jadi pemandu arah kemanapun kapal ini akan bergerak. Dan kompas kita itu menunjuk pada 3 arah utama yang menjadi pilar, menjadi fondasi dari semua yang kita lakukan. Apa saja itu? Yaitu dakwah, sosial, dan pendidikan. 3 ini tolong diingat baik-baik ya. Kita bahas yang pertama dulu. Pilar nomor 1, dan ini adalah jantungnya kapal kita. Ini adalah mesin utamanya, yaitu dakwah. Inilah ruh dari semua perjuangan kita. Esensinya apa? Mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Lalu yang kedua, pilar sosial. Kenapa ini penting? Karena kita meyakini iman itu bukan cuma ucapan di lisan. Iman itu butuh pembuktian, butuh amal nyata. Nah, pilar sosial inilah wujudnya. Di sini kita turun tangan, berusaha hadir di tengah masyarakat, memberikan manfaat secara langsung lewat berbagai program kepedulian. Dan yang terakhir, pilar ketiga, pendidikan. Kalau boleh dibilang, ini adalah investasi jangka panjang kita. Ini adalah cara kita mempersiapkan masa depan umat. Kita mendidik, kita membina generasi penerus dengan satu harapan besar, agar mereka tumbuh jadi pribadi-pribadi yang akidahnya lurus, kokoh, dan akhlasnya mulia. Oke, kita udah tahu sejarah kapalnya, udah tahu kompasnya. Tapi ada satu hal lagi. Kapal secanggih apapun kalau nggak ada awaknya, ya cuma bakal diem di pelabuhan kan? Nah sekarang, yuk kita kenalan sama awak kapal yang lain. Maksudnya, divisi-divisi yang jadi mesin penggerak kapal kita. Bisa antum lihat ya, ternyata ruang mesin kapal kita ini cukup kompleks. Ada tim yang ngurusin awaknya, yaitu sumber daya manusia. Ada yang jaga sistem teknologinya, yaitu teknologi informasi. Terus ada bagian yang super penting buat bahan bakar kita, keuangan, pajak, dan akuntansi. Nggak ketinggalan, ada corong dakwah kita, divisi media Dar El Iman. Lalu ada pelaksana pilar-pilar utama tadi, divisi pendidikan dan divisi peduli. Sampai yang memastikan bangunan kapal kita kokoh, yaitu bidang pembangunan dan sarpras. Banyak ya, tapi intinya satu, semua ini saling terkait, saling menopang biar kapal ini bisa jalan terus.
Oke, kita udah tur keliling kapal nih ceritanya. Udah lihat ruang mesin, ruang navigasi. Sekarang, bagian yang paling penting. Kita akan bicara tentang antum. Ya, antum semua. Awak kapal terbaru yang alhamdulillah hari ini resmi naik ke Geladat. Pasti ada yang bertanya-tanya dalam hati. Oke, terus saya di mana posisinya? Atau tugas saya nanti kan kelihatannya teknis banget. Emang sepenting itu ya buat pelayanan dakwah yang besar ini? Wajar banget kalau ada pertanyaan seperti itu. Dengerin baik-baik ya. Jawabannya tegas. Di kapal ini tidak ada peran yang kecil. Sekali lagi, tidak ada peran yang kecil. Dari nahkoda yang pegang kemudi, sampai juru masak yang memastikan semua awak kapal bisa makan, semuanya itu penentu keberhasilan pelayaran. Kontribusi antum, entah itu di depan layar atau di balik meja, itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari dakwah ini. Dan ini adalah mindset yang harus kita tanamkan dalam-dalam. Mungkin jabatan antum adalah staf keuangan, programmer, admin, atau desainer grafis. Tapi pada hakikatnya, antum semua adalah para asatid dan ustazah. Kenapa? Karena antum sedang mendidik dan menyeru kepada kebaikan lewat keahlian antum masing-masing. Antumlah penggerak roda dakwah di posisi itu. Jadi, akhi ukhti sekalian, yuk kita luruskan lagi niat kita. Kita di sini bukan sekedar bekerja, tapi kita berjuang. Mari kita rapatkan barisan, kuatkan ikatan. Dengan semangat, dengan ikhlas, kita akan arungi samudra ini bareng-bareng. Mau ada badai, mau ada ombak besar, insya Allah kita siap. Karena tujuan akhir pelayaran kita ini cuma satu, dan hanya satu, meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.